warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat dan aktivitas Anda semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudara sekali, saya Tika Amsar bisa menjumpai Anda di channel Unusida. Nah, kalau kita ataupun Anda mungkin sudah pernah menyimak beberapa video-video yang kami hadirkan di channel Unusida. Pada saat ulang tahun Unusida beberapa pekan yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, Rektor Unusida juga sudah menyampaikan bahwa saat ini di ulang tahun Unusida di tahun 2020 ini yang menjadi tema ataupun yang menjadi dasar dari Unusida untuk semakin berkembang adalah Unusida siap melompat dan berlari kencang. Nah, untuk itu saat ini saya jalan-jalan ke kampus 2 Unusida. Dan tepatnya saat ini saya sudah berada di ruang dosen Fakultas Ekonomi Unusida. Untuk saya ajak Anda untuk berbincang nantinya dengan narasumber kita selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nantinya kita akan berbincang. Yang pertama langsung saja, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita. Langsung saya ingin sapa juga yang pertama ada Ibu Dekan dari Fakultas Ekonomi Unusida, Ibu Zulifah Hikmawati Esos MM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Zul? Alhamdulillah, pasti harus selalu sehat. Harus selalu sehat, yang penting ya kalau kondisi saat ini ya. Oke, alhamdulillah. Baik, nah dan juga mendampingi Ibu Zulifah ini ada Kepala Prodi Manajemen Ibu Ayu Suci Larasati SEMM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini karena ada namanya Ibu Ayu Lucy Larasati. Iya. Jadi saya menyapanya Ibu Ayu, Ibu Lucy, Ibu Laras atau Ibu Sati? Biasanya kalau dipanggil di sini Bu Lucy. Oh, Ibu Lucy ya. Namanya panjang soalnya. Masya Allah. Baik, alhamdulillah semuanya sehat dan juga yang paling ganteng di antara kita bertiga ya ini Iya, ya. benar Yang paling spesial ya. Oh, nggak kelihatan kalau wajahnya merah ini Bapak ya. Langsung saja saya ingin sapa juga Kepala Prodi Akuntansi Bapak Fidin SEMSA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, tetap semangat di era new normal. Alhamdulillah. Ini mungkin ya yang jadi semangatnya juga Unusida untuk tadi kalau kata Pak Rektor berlari dan melompat gitu ya. Benar. Karena ternyata para pendidik ya yang ada di Unusida juga wow, mulai dari dekan sampai kepala prodinya juga semangat gitu loh ya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan yang lagi nonton video kita juga semangat semuanya. Iya. Karena pagi ini kita akan saya dan mudah-mudahan kita juga kasih informasi kepada pemirsa juga tentang Fakultas Ekonomi di Universitas NU Sidoarjo ini seperti apa sih? Katanya tak kenal maka tak sayang ya, Bu. Jadi kita akan berkenalan lebih jauh lagi tentang Fakultas Ekonomi di Unusida. Ini sebetulnya kalau tahun ini sudah berusia yang keberapa sih Ibu Zul? Ya, baik. Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama ini sudah berada di tahun ke-6 sama dengan Universitas Nahdlatul Ulama juga berada di tahun ke-6. Jadi berdirinya itu bersamaan ada 4 fakultas itu. Salah satunya adalah Fakultas Ekonomi, yang mana Fakultas Ekonomi itu mempunyai 2 prodi. Yang pertama prodi manajemen dan yang kedua adalah prodi akuntansi. Seperti itu. Dan alhamdulillah di tahun yang ke-6 ini Fakultas Ekonomi selalu harus, insya Allah seterusnya harus selalu eksis dan bisa mengembangkan terus secara akademis. Kami memang sengaja membentuk Fakultas Ekonomi ini sesuai dengan harapan dan cita-cita dari masyarakat, sesuai dengan permintaan masyarakat itu sendiri. Yang mana di dalam Fakultas Ekonomi itu mempunyai visi membentuk Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama yang unggul dan kompetitif sesuai dengan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu, Masya Allah. Ya. Jadi usianya sama dengan usia fakultas. Iya, betul. Nah, sampai hari ini berarti ada berapa nih jumlah mahasiswanya? Jumlah mahasiswa sampai saat ini kurang lebih 280. Itu yang mulai dari angkatan 2017. Yang angkatan 2016 mereka alhamdulillah sudah lulus semua, namun belum melaksanakan wisuda. Insya Allah wisuda nanti dilaksanakan pada bulan November tahun ini ya. Oke, baik.
ada 270 ya mahasiswa. 80 ya totalnya ya. Kalau sama angkatan 2016 jadi ada 320 ya. Orang. Oke. Dan itu semuanya kalau dari apakah juga dari Sidoarjo semua atau juga dari luar kota? Ada beberapa, memang sebagian kecil dari luar kota, di antaranya ada yang dari Jombang, dari Nganjuk, dari Mojokerto. Ada yang dari luar pulau juga ya? Iya, ada mahasiswa kita itu ada yang dari Sumatera, Sulawesi, terus ada yang dari Kalimantan itu juga ada. Wow, sama luar pulau ya, datang sini ya. Bahkan yang dari kota-kota tetangga itu saking pinginnya kuliah di Sidoarjo, di UNU Sidoarjo, sampai mereka setiap hari PP dari Mojokerto dan Gresik. Ada beberapa anak ya. Saking pinginnya kuliah di UNU Sida. Semangat mereka tetap belajar. Iya. Oke, baik. Nah, terkait dengan tadi kan disebutkan kalau tahun ini nanti akan ada wisuda ya Bu ya? Iya. Tapi total sudah meluluskan berapa? Yang lulus itu di angkatan 2014 dan 2015 karena memang wisudanya baru kedua kalinya, ketiga kalinya yang bulan November itu nanti. Ketiga kalinya tahun yang untuk tahun 2020 ini. Oke, baik. Nah, ini kan kalau tadi kan disampaikan Pak Kafidin kan ada yang sampai dari luar kota nih, rela PP gitu Pak. Nah, itu lantas kalau untuk kuliahnya sendiri bagaimana? Kebetulan mahasiswa yang dari kota sebelah itu kuliahnya kuliah malam. Oh, ada kuliah jadi malam juga. Mereka masuk kelas malam. Jadi setelah pulang kerja mereka langsung berangkat ke kampus. Jadi bahkan seringkali mereka ganti baju di kampus. Iya. Jadi mereka sambil kerja gitu. Betul. Saking semangatnya ingin kuliah sampai menyempatkan ganti baju pun di kampus. Iya. Jadi yang dari luar kota itu kerja di Sidoarjo, terus bisa jadi di kota tempat dia tinggal juga. Lalu setelah pulang kerja, biasanya kan pulang kerja umumnya itu jam 4 sampai jam 5 sore. Mereka melakukan perjalanan kurang lebih 1 jam ya. Sampai sini maghrib, setelah sholat maghrib baru kita melaksanakan perkuliahan. Seperti itu. Ya, baik Mbak Tika, kami akan menjelaskan perkuliahan di Fakultas Ekonomi UNUSIDA ini seperti apa. Memang di Fakultas Ekonomi UNUSIDA ini menyediakan kelas khusus karyawan. Jadi mayoritas memang mahasiswa di Fakultas Ekonomi itu mereka adalah pekerja. Mayoritas pekerja, sehingga mereka itu cenderung kuliahnya lebih memilih intensif seperti itu. Kemudian bagi mereka yang kelas mereka yang murni mahasiswa, ada juga yang ikut di kelas intensif, ada juga yang kelas reguler seperti itu. Bisa pilih ya Bu ya? Iya. Kalau intensif ini kan maksudnya lebih banyak teman-teman yang bekerja. Jadi dari teman-teman bekerja tapi tidak mengurangi intens waktu yang ditentukan. Jadi kita itu tidak ada tadi saya sedikit disampaikan bahwa ada kelas malam dengan kelas pagi itu tidak ada. Jadi intinya jam mata kuliah itu tetap berjalan dari mulai pagi jam 7 sampai malam itu saja. Cuma tidak ada perbedaan antara yang ditentukan sih gitu. Mereka rata-rata untuk masuk di prodi akuntansi dan prodi manajemen itu sama dari jumlah mahasiswa itu selisihnya nggak banyak gitu loh antara prodi manajemen dan prodi akuntansi. Maksudnya dalam jumlah siswanya yang minat di prodinya ini, maksudnya tidak ada satu yang dominan gitu ya. Keduanya sama-sama diminati gitu. Betul. Nah, kebetulan di Fakultas Ekonomi ini selalu mengadakan pengembangan, baik itu pengembangan dari sumber daya manusia dosen, kami selalu belajar dan menimba pengalaman di perguruan tinggi yang lain adalah fungsinya untuk apa? Untuk mengembangkan diri. Di samping itu juga nanti akan kami berikan kepada mahasiswa. Karena apa? Di Fakultas Ekonomi ini terus terang kami budayakan untuk selalu menggali potensi mahasiswa, sehingga output dari Fakultas Ekonomi alumninya itu sudah siap untuk menghadapi dunia nyata. Karena kan yang menghadapi itu mereka harus sudah siap. Memang kami sengaja akan bentuk seperti itu. Dan kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang sesuai dengan prodi masing-masing. Di prodi manajemen kemarin kami sudah bekerja sama dengan public speaking di apa dulu sih kemarin
PT Intracom Indonesia seperti itu. Intracom Indonesia. Ya, kemudian di akuntansi sendiri dengan asosiasi yaitu IAI, Ikatan Akuntan Indonesia untuk Jawa Timur. Ya. Dan kebetulan kami juga pada periode kali ini membuka kelas brevet pajak pajak A dan B. Jadi itu memantapkan mahasiswa kami untuk lebih paham lagi, untuk lebih menguasai tentang perpajakan. Benar, iya betul. Makanya kami menyediakan lab tax corner seperti itu. Jadi ya lab pajak. Iya, lab pajak dan mini bank untuk prodi manajemen seperti itu. Karena di kampus 2 ini juga ya. Di kampus 2 ini juga, ya. Tidak hanya ini namanya perbankan saja, tetapi kita nanti juga ada yang namanya investasi ya, dari investasi. Nanti teman-teman bisa belajar terkait pojok bursa. Ya. Okay. Jadi belajar bursa efek. Wah, ini dia. Iya. Dari kuliah udah diajarin nih main bursa efek sih. Seru sekali ya sepertinya kalau kita melihat dari 2 prodi yang ada di Fakultas Ekonomi, baik manajemen akuntansi, kayaknya memang banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan gitu loh ya. Nah, kalau tadi kata Bu Zul, ini Fakultas Ekonomi harus selalu eksis gitu ya. Ada nggak nih pemirsa di antara Anda yang hobi banget sering buka-buka Instagram atau Facebook? Nah, kalau Anda sering buka Facebook ataupun Instagram di media sosial ini, kalau saya kemarin sudah langsung menemukan yang saya temukan ya Fakultas Ekonomi Unusida. Saya juga akhirnya tahu di sana ya untuk Fakultas Ekonomi Unusida ini ternyata juga mengikuti perkembangan teknologi yang ada media sosial untuk itu tujuannya untuk apa sih Bu Zul? Baik. Media sosial ini sengaja kami gelorakan setiap saat. Itu adalah salah satunya adalah untuk bagaimana masyarakat itu tahu tentang Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Seperti apa sih yang ada di Fakultas Ekonomi, sehingga kami berupaya untuk menyuguhkan yang terbaik buat mereka. Nah, dan di sana saya juga melihat ada beberapa prestasi-prestasi dari Fakultas Ekonomi. Tapi boleh dijelaskan nih oleh Bu Zul dan juga Bu Lucy, juga Pak Kafidin, apa saja prestasi yang sudah diraih selama ini, baik secara akademik maupun non-akademik, juga prestasi para mahasiswa yang ada. Selain saya sempat lihat beberapa kegiatan dan prestasi yang hadir di media sosial tadi. Baik, untuk prestasi akademik kemarin alhamdulillah ya di Fakultas Ekonomi ada 3 tim yang lolos dari dana hibah Dikti, PHBD. Ya, seperti itu. Itu yang akademis. Yang non akademis ada mereka masuk 2 mahasiswi masuk dalam finalis pemilihan Duta Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Tingkat Jawa Timur ya, provinsi ya. Di provinsi. Jadi itu mungkin ke depan akan kami gali lagi biar mereka terus mengembangkan diri agar mereka itu juga terus berprestasi dan siap bersaing dengan perguruan tinggi yang lain. Alhamdulillah untuk anak-anak akuntansi tidak kalah, Bu Zul. Oh iya, alhamdulillah. Gimana hasilnya kebetulan nih? Dalam 2 atau 3 tahun ke belakang kemarin itu salah satu putra-putri kami di Prodi Akuntansi meraih juara 1 pencaksilat tingkat internasional. Betul, itu tahun 2019. Lalu lanjut lagi juara 1 singing competition Unusida regional. Regional. Lalu itu berapa orang yang ikut, Pak? Kurang lebih sekitar 400-500 peserta. Ada beberapa tahapan seleksi di sana. Lalu ada juara 3 tingkat pencaksilat putri se-Jawa Bali. Wah, keren nasional nih ya. Lalu ada lagi, masih ada lagi prestasi yaitu juara 1 Photoshop dan model manajemen Indonesia 2019. Jadi yang hobi di sosmed bisa dicari-cari nanti. Dan yang terakhir ini baru-baru kemarin tahun 2020 yaitu juara 3 foto top hijab Indonesia 2020. Luar biasa. Jadi perlombaan yang diikuti ini memang selain juga berkaitan dengan fakultas ekonomi, ekonomi, akuntansi ataupun manajemen, itu juga ada perlombaan-perlombaan lain juga gitu yang diselenggarakan gitu ya, dan berprestasi semua. Tidak kalahnya juga dengan manajemen. Kalau di manajemen itu memang
basicnya kawan-kawan ini tidak hanya sekedar prestasinya cuman hanya di akademis maupun non akademis saja, tapi ini teman-teman sudah mulai merintis yang namanya usaha. Betul. Jadi entrepreneur ya. Jadi dari awal kami berusaha menanamkan jiwa entrepreneur pada mahasiswa. Nah, di prodi manajemen itu adalah salah satunya kita memang terkait dengan visi dan misi kita untuk membentuk yang namanya mahasiswa yang unggul dan kompetitif, dan di situ kita menentukan yang namanya entrepreneur juga. Nah, ketika di entrepreneur ini ada salah satu karya dari mahasiswa yang sudah berjualan dan lain sebagainya itu dalam bentuk pisang boys. Pisang boys. Apa ya, penasaran pisang boys ini kayak apa ya? Usahanya sangat menarik dan dia juga mendapatkan omset yang cukup besar. Wow, itu memang diarahkan ya. Iya, benar. Ada bimbingan dari beberapa dosen yang membimbing sengaja mereka dosen kami itu membentuk mahasiswa untuk punya jiwa entrepreneur. Alhamdulillah yang salah satu owner dari Pisang Boys itu dari mahasiswa kami dari prodi manajemen. Nah, di situ tidak hanya kita bilang hanya terkait dengan di lapangan saja kan, tetapi ketika di perkuliahan dia memang juga bagus. Nah, dari sini dosennya itu tidak hanya mengarahkan pada dunia akademis saja, tapi di lapangan itu seperti apa, dan kemudian kita itu khususnya yang keunikannya dari prodi manajemen itu entrepreneur, bukan hanya sekedar entrepreneur saja, tapi kita itu membimbing untuk menjadi seorang UKM yang baik. Oke, jadi teori dan praktek ini berjalan beriringan gitu ya. Baik Pak Kafidi, ini kalau dari tadi dijelaskan ada banyak sekali prestasi. Apakah juga ada kegiatan-kegiatan penunjang itu Pak? Betul, ada beberapa kegiatan penunjang. Salah satunya yaitu adanya economic competition. Itu yang dilaksanakan setiap tahun oleh mahasiswa ekonomi khususnya akuntansi dan juga teman-teman dari manajemen. Di sana internalnya ekonomi Unusida itu kompetisinya tingkat nasional. Jadi pesertanya seluruh Indonesia. Di sana mahasiswa kami berlatih untuk berkompetisi dengan para peserta dari SMA tingkat SMA sederajat maupun perguruan tinggi. Jadi dari sana mahasiswa kami terbiasa dilatih untuk berkompetisi baik bidang akademis maupun non akademis. Lantas apa yang dilakukan nih untuk bisa terus menunjang prestasi-prestasi yang ada itu? Mungkin dari segi pembelajaran atau mungkin tadi kan dari entrepreneur ada beberapa hal yang dilakukan untuk mengarahkan gitu ya mahasiswanya. Nah, tapi kalau dari prestasi-prestasi yang lain mungkin Bu Usul ada yang tambahkan juga nih. Jadi mahasiswa itu dalam berprestasi kan butuh proses gitu ya. Pada saat prosesnya itulah kami sengaja mengadakan suatu bimbingan bagaimana mereka itu bisa tampil smart dari segi profil maupun dari segi prestasi secara akademis. Mereka sengaja kami bentuk bagaimana juga mereka itu siap bersaing terhadap mereka seperti itu. Makanya di sini Fakultas Ekonomi perlu adanya yang namanya public speaking. Nah, itu di situ kan kami sengaja menata mereka bagaimana mahasiswa itu jika berhadapan dengan dunia nyata, kalian itu harus seperti apa dan harus bagaimana, seperti itu Mbak Tika. Pak Kafidi, ada yang tambahkan silakan Pak. Salah satu kegiatan yang rutin kami laksanakan yaitu diantaranya ada kegiatan seminar perpajakan. Kita laksanakan sekitar kurang lebih 3 atau 4 bulan kemarin. Oke, itu rutin. Setiap tahun sekali ada. Narasumbernya kebetulan kemarin dari Dirjen Pajak dan juga teman-teman dari IAI Jawa Timur. Kalau yang di prodi manajemen itu memang tadi yang dibilang sama Bu Zul, karena Bu Zul ini adalah orang manajemen ya. Jadi apa yang dibilangkan sama Bu Zul. Jadi begitu. Jadi di prodi manajemen itu salah satu bentuk seminarnya itu adalah public speaking kemarin yang kita buat. Nah, kemudian ada lagi Bu Zul ya di fakultas itu ada yang namanya seminar Outlook. Seminar ekonomi Outlook. Itu kegiatan kalau nggak salah skala nasional bahkan internasional ada loh. Benar gitu ya. Dan di Unusida ada. Iya. Oke, jangan sampai salah pilih kampus ya. Baru-baru ini kami mendatangkan waktu kuliah tamu. Kami narasumbernya dari luar, dari Kazakhstan dan dari Afrika, negara bagian di Afrika.
Betul. Iya, betul. Ya di masa pandemi ini kami mendatangkan 2 kali pembicara internasional dari Gambia sama dari Tajikistan. Itu tujuannya kalau narasumber dari luar negeri itu untuk apa ya? Kami memang sengaja, ini adalah salah satu upaya kami untuk semakin menggencarkan Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Makanya kami juga mengenalkan Unusida ini tidak dalam kancah nasional saja, tapi di kancah internasional juga kami berupaya untuk ke sana. Seperti itu. Ya. Oke, baik. Nah, seru sekali ya. Ini perbincangan kita tentang ini, kita ngomongin tentang prestasi yang begitu banyak. Dan kali ini kita juga nanti akan tahu lebih jelas juga sebetulnya kalau kita kembali mencermati Fakultas Ekonomi Unusida. Nah, apakah sejauh ini sudah banyak yang sukses bisa bekerja di perusahaan atau instansi pemerintah atau jadi pengusaha sukses tadi selain diceritakan? Mungkin ada yang lain juga di Fuzul. Baik. Bukan hanya sekedar jadi praktisi ataupun bahkan mahasiswa kami itu ada yang sudah punya brand, jadi pengusaha, betul-betul pengusaha seperti yang dijelaskan Bu Lucy ini tadi. Salah satu owner Pisang Boys, kemudian ada yang angkatan 2016 punya branding iHijab. Iya, dan itu sudah iHijab itu sudah omsetnya juga sudah cukup lumayan. Seperti itu dari prodi manajemen mereka. Mungkin dari prodi akuntansi juga bahkan lebih banyak lagi juga. Ada Pak Kafidin. Ya, untuk prodi akuntansi sendiri teman-teman kemarin juga ada yang salah satunya itu mereka menerima daur ulang sampah. Limbah sampah itu untuk didaur ulang maupun dijadikan barang-barang yang bermanfaat. Salah satunya oleh Mas Farid itu untuk angkatan 2016. Nah, jadi mereka bahkan setiap tahunnya omsetnya dari pengolahan limbah itu bisa sampai 2 juta setiap harinya. Jadi setingkat mahasiswa penghasilannya sehari 2 juta. Biasanya kalah jauh ini. Oke. Baik. Nah, ini Pak Bu Lucy mungkin ada yang tambahkan juga? Sudah cukup? Dari mahasiswanya? Oke. Baik, dari penjelasan kami ini kami bisa akhirnya moto dari Fakultas Ekonomi adalah selangkah lebih maju menuju masa depan yang cerah. Oke. Dapat ilmu, dapat prakteknya juga. Jadi benar. Tadi katanya berlari dan melompat gitu. Dan itu sudah dilakukan oleh Fakultas Ekonomi ya. Alhamdulillahnya. Jadi ada semacam bahasa ya, one step ahead to the bright future. Dari selangkah lebih maju menuju masa depan yang cerah. Seperti itu. Oke deh, keren. Nah, dan terakhir ini untuk perbincangan kita terkait dengan ke depan. Kalau begitu sudah majunya, sudah suksesnya Fakultas Ekonomi membawa para mahasiswa-mahasiswinya untuk bisa berprestasi, bahkan ada yang sudah mulai mapan dengan punya usaha sendiri, gitu kan? Kok saya jadi pengen kuliah lagi aja deh. Boleh jadi kuliah lagi ya. Sudah kesempatan ya. Oke deh. Baik. Nah, berarti ke depan bagaimana harapan dan usaha-usaha nanti yang akan dilakukan oleh Fakultas Ekonomi Unusida ini untuk bisa terus maju, bisa melompat dan berlari kencang? Baik, terima kasih Mbak Tika. Harapan kami adalah Fakultas Ekonomi ini harus selalu konsisten, harus selalu komitmen, harus selalu kompak, karena kita intinya adalah membawa amanah dari masyarakat sehingga bagaimana mereka itu bisa puas terhadap pelayanan kami. Seperti itu ya. Boleh sih, mungkin ada tambahan? Kalau dari saya kan, kalau Bu Zul sebagai prodi nih yang pastinya adalah bagi kawan-kawan mahasiswa. Jadi bagi kawan-kawan mahasiswa yang baru, silahkan untuk datang dan belajar di Unusida, khususnya di Fakultas Ekonomi. Nah, di sini kita ada 2 prodi yang tadi disampaikan, ada prodi manajemen maupun prodi akuntansi. Paling tidak kita sudah bisa yang namanya mencetak generasi penerus bangsa yang mampu untuk bereksistensi di luar, di dalam dunia kerja.
Nah, oleh karena itu kawan-kawan mahasiswa baru mungkin masih SMA, silahkan bergabung dengan kita. Ini bukan hanya sekedar promosi, tapi ini sudah dibuktikan loh. Nah, karena kita juga dikatakan memiliki yang namanya tenaga pendidik itu yang handal seperti itu. Nah, kita juga punya salah satunya brosur. Ini mau nanti bisa dilihat di sini. Ada juga prestasi-prestasi yang kita dapatkan. Nah, kemarin jangan salah, di sini juga di universitas itu ada teman-teman yang bisa langsung studi ke Thailand seperti itu, dapat beasiswa dan lain sebagainya. Nah, di sini pun ini bisa kita lihatkan. Jadi ini. Nah, ini ya itu foto saya ya. Oh bukan. Ternyata gitu ya. Kalau saya merasa jadi agak adik-adik yang baru lulus SMA, mari bergabung bersama Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Nah, kalau tadi katanya saya masih ada kesempatan untuk mendaftar, berarti para pemirsa Anda juga masih punya kesempatan dong untuk bisa bergabung bersama dengan Fakultas Ekonomi Unusida. Tapi cara daftarnya gimana ya? Nah, ini ada sedikit info bagi teman-teman lulusan SMA maupun SMK yang ingin bergabung di Fakultas Ekonomi Unusida, bisa langsung datang ke ruang PMB Unusida di kampus 1, kampus utama, Gedung Romatul Umah, lantai 2, Jalan Mongoncidi dalam Kafling DPR Sidokelumbu Sidoarjo. Silahkan datang dan bergabung bersama kami. Ada syaratnya nggak Pak ya? Kalau untuk pendaftaran itu harus bawa apa gitu? Kalau syarat secara umum yaitu adalah warga negara Indonesia ataupun warga negara asing dengan surat izin belajar, lalu lulus SMA, MA maupun SMK derajat, dan mengisi formulir yang sudah disediakan. Tersedia juga banyak sekali beasiswa. Jadi ini kesempatan bagus ini bagi teman-teman yang baru lulus SMA maupun SMK. Dan jangan lupa di sini tidak hanya secara offline saja untuk pendaftaran, kita juga ada secara online. Bisa saja dibuka di www.pmb.unusida.ac.id. www.unusida.ac.id. Jangan lupa ya, nanti ditulis di bawah sini ya. Oke deh, baik. Nah, seru sekali. Kalau saya mau pengen terus loh ini. Waktu durasi boleh nggak nambah ya? Nggak boleh katanya. Oke deh, baik. Terakhir mungkin dari siapa? Dari Pak Hafidin dulu deh. Pak Hafidin, apa sih pesan ataupun yang ingin disampaikan untuk closing statementnya dari dialog kita kali ini? Silakan Pak. Intinya dari kami Prodi Akuntansi, jika kalian, saudara-saudara semua ingin menjadi akuntan yang unggul, silakan bergabung bersama kami di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Unusida. Oke, garis bawain ya. Akuntan yang handal dan unggul ya. Oke, silakan dulu sih. Kalau dari Prodi Manajemen, bagi kawan-kawan semuanya yang ingin bergabung di Unusida, khususnya Prodi Manajemen, biar menjadi seorang entrepreneur yang handal dan mampu mendampingi UKM-UKM yang sekarang ini sedang dibutuhkan oleh dunia ini. Oleh karena itu, silakan bergabung di Unusida. Baik. Nah, silakan terakhir Bu. Dari Fakultas Ekonomi sudah saya katakan, selangkah lebih maju menuju masa depan yang cerah. One step ahead to the bright future. Keren. Ini sekaligus misi ya dari Fakultas Ekonomi ya. Tetap semangat dan sukses selalu untuk Fakultas Ekonomi. Wow, seru sekali perbincangannya. Sampai jumpa lagi ya nanti di video selanjutnya. Nah, pemirsa, demikian perbincangan kita kali ini bersama dengan saya ingin menyapa beliau-beliau ini dengan sahabat ya, karena akan menjadi sahabat setiap mahasiswa yang kuliah di sini, meskipun beliau-beliau adalah dekan, kepala prodi ataupun nanti dosen-dosennya yang tetap akan mendampingi kesuksesan para mahasiswa di Fakultas Ekonomi ya. Oke, baik, dan mudah-mudahan perbincangan kita kali ini juga bisa memberikan manfaat untuk Anda semua pemirsa, khususnya Anda bagi masyarakat, para orang tua ataupun Anda generasi muda yang sibuk atau bingung mungkin untuk mencari
informasi tentang kampus yang berkualitas di Kabupaten Sidoarjo, jangan ragu-ragu, jadi ayo kuliah di Fakultas Ekonomi Unusida. Oke. Baik, jangan lupa juga untuk ikuti terus program kami di channel Unusida Sidoarjo, dan jangan lupa untuk klik subscribe dan juga share untuk setiap video yang kami hadirkan di channel Unusida. Saya Tika Amsar, pamit dulu undur diri. Sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.